نشاء بدنا ربنا لكم عمر عبدا لأن الناس من شر عبدا ومن زين بالعمل إن الله يعلم وقال متين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وجعلنا في الدارين آمين ثم قال لقد halaman 64 di pertengahan. Wa akmalu minhu abdun syariba fazdada sahwan wa ghaba fazdada khuduran fala jam'uhu yahjubuhu an farqihi wala farquhu yahjubuhu an jam'ihi wala fana'uhu yasudduhu an baqaihi wala baqa'uhu yasudduhu an bana'ihi yu'ti kullazi qistin qistahu wa yuwaffi kullazi haqqin haqqahu. Dan yang lebih sempurna daripadanya yaitu hamba yang telah meminum air ma'rifah. Ini istilah Jepang lah, air ma'rifah. Maka ia bertambah sigar dan hilang daripada memandang aghyar. Aghyar itu ya dunia, memandang dunia. Maka ia bertambah hadir hatinya. Maka tiadalah berhimpunnya itu mendindingnya daripada bercerainya dengan Allah, dan tiada pula bercerainya itu memandang Allah. Jadi walaupun dia berhimpun tapi tidak terdinding, tidak mendindingnya. Daripada berhimpunnya dan tiada panaknya menegahnya, daripada baqa'nya dan tiada pula baqa'nya menegah daripada panaknya. Dia memberikan tiap-tiap orang yang punya bahagian akan bahagiannya, dan disempurnakannya tiap-tiap mempunyai hak akan haknya. Inilah golongan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah golongan orang yang khawasul khawas. Tadi khawas, ini khawasul khawas pulang. Inilah golongan yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Itu orang yang telah meresap ketauhidan Allah di dalam batinnya. Yang sampai di makam ini ialah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang benar-benar mewarisinya, dan orang-orang yang benar-benar mewarisinya Nabi. Khawasul khawas. Waqad qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha, anak sidin nih, abah lawan anak. Lamma nazalat bara'atuha minal ifki ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah ushkuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wallahi la ashkuru illa Allah. Dallaha Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala al-maqamil akmali maqamil baqa wal muqtadi li isbatil asar. Sesungguhnya telah berkata Abu Bakar bagi Aisyah, hai Aisyah, syukurilah Rasulullah. Maka
Maka kata Aisyah, demi Allah tiada aku mensyukuri melainkan Allah. Abu Bakar menunjuki ia atas makam yang lebih sempurna, yaitu makam baqa, yang menuntut bagi sabitnya makhluk. Jadi makamnya, nah kada tahu di makam orang ya maitirat. Nah, napa nijar kada bersyukur, maka ada Tuhan may yashkurin nasa dan yashkurillah. Ya kada tahu di makam orang. Barang siapa kada bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa ni Aisyah nijar? Nah, pas benar orang hendak menyalahkan. Kalau Abu Bakar sih tahu bahwasanya makam Siti Aisyah ini di tempat makam baqa. Pada tahun kelima Hijriah telah menimpa musibah besar terhadap ahli bait Nabi ketika Nabi kita, yaitu bahwa Siti Aisyah didakwa orang berbuat zina dengan seorang sahabat bernama Safwan. Pendakwa itu ada beberapa orang yang daripada orang Islam juga. Tentunya Nabi dan para sahabat dalam keadaan bingung, keraguan antara membenarkan dan mendustakannya. Siti Aisyah tak ada merasa bersalah, tidak dapat mengakui dakwaan itu. Demikian pula di pihak Safwan, yang ia tidak dapat membenarkan dakwaan dan tuduhan terhadap dirinya. Bukan main penderitaan batin dan kesedihan yang menimpa terhadap diri Aisyah dan keluarganya. Berbulan-bulan ia menderita sakit karena akibat kesedihan itu. Setelah itu turunlah ayat Quran dalam surah An-Nur menyatakan kebersihan dan kesucian Aisyah dan kehubungan dakwah terhadap dirinya. Kebohongan dakwah terhadap dirinya. Maka dengan turunnya ayat ini, Siti Aisyah dan keluarganya, bahkan semua orang Islam, sesungguhnya merasa bangga dan kesyukuran. Lalu Abu Bakar, ayahanda Siti Aisyah, berkata terhadap anaknya, hendaklah engkau syukuri Rasulullah. Aisyah menjawab, demi Allah aku tidak bersyukur selain daripada mensyukuri Allah. Sangka orang kita Aisyah ni sarik lawan Nabi. Karena Nabi juga kada marawa juga lawan Siti Aisyah. Surah Nur maka Nabi sudah kada ada lagi. Turunlah surah Nur. Itu kejadiannya habis Nabi meninggal kalau? Belum. Masih hidup. Masih Nabi perang. Berperang itu bulikan loh. Bulikan itu si Safwan ini memang ditugasi Nabi menyisir kalau ada yang tertinggal. Siti Aisyah ini tertinggalkan kalung. Kada bepada membuliki. Kalau membuliki Aisyah mengambil kalung. Nah, lalu buliklah, dijagakan oleh Safwan, berduaan aja Aisyah lawan Safwan nih. Pas benar orang munafik macam-macam, agama Islam juga kan. Misalnya dituduh lah, kada betah lagi pasti berzina. Kada ada merawan Nabi, kada ragu-ragu. Awas benar 2 bulan, hanya turun ayat Nur. Nabi aja lah. Jadi dia Abu Bakar kan berterima kasih. Nabi aja diuji kayak itu juga Saat kurus Siti Aisyah garing sini, menangis terus juga. Abu Bakar juga sarik juga dan Siti Aisyah, sarik secara manusiawi kan. Hanya turun ayat. Nah dia jadi ada Siti Abu Bakar ikam bersyukur lawan Nabi karena turun ayat sudah madahi bahwa ikam itu suci. Nah, demi Allah Aisyah aku tidak bersyukur, kada berterima kasih pada Nabi selain daripada mensyukuri Allah. Abu Bakar kada apa-apa
Karena rupanya Siti Aisyah itu pada ketika itu masih di makam Pana. Di makam Pana. Dia tidak memandang kepada asar, hanya Allah saja yang dipandangnya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ya sudah diterangkan dalam itu bahwa itu adalah gawian Allah semuaan. Artinya bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwa sudah terang, tidak ada apa-apa lagi. Sangka orang Siti Aisyah ini masih syarik lawan Nabi, padahal ada makamnya tetap makam Pana. Padahal ayahanda menyuruh kepada supaya mensyukuri Rasulullah, karena Rasulullah itu ayat Quran turun menyatakan kebersihannya. Ayahandanya telah tetap di makam Baqa, lain makamnya, yaitu dari makam Pana berkembali ke makam Baqa dengan memandang makhluk. Jadi berpindah-pindah inilah makam Baqa, makam Pana. Makam Pana Allah aja, makam Baqa kembali kepada makhluk, tapi hatinya tetap kepada Allah. Tapi ini memandang sama bergaul dengan makhluk, makam Baqa. Wa qad qala ta'ala anishkur li wa liwalidaik. Nah, itu dalilnya nih. Dalil orang nang Pana. Orang yang apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurullah man la yashkurun nasa wa kanat hiya fi dzalikal waqti mustalimatan an syahidiha wa ibatan anil asari falam tashhad illa al wahidal qahhar. Dan sesungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala bahwa syukurilah bagimu dan ibu bapamu manusia Allah. Dan sabda Nabi, tiadalah mensyukuri Allah orang yang tiada mensyukuri manusia. Sedang Siti Aisyah pada ketika itu telah hapus daripada pandangannya dan hilang daripada asar. Tiada yang dipandangnya melainkan Tuhan yang Esa, lagi bersangatan keras. Nah itu 3, Allahu a'lam bishawab. Namanya orang nang zahir mandangnya iya tuh, pandangan zahirnya. Kalau pandangan hati batinnya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Syahdan halaman 61 Syahdan. Kesadakan terus Syahdan nih. Syahdan seterusnya dan seterusnya. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala, niscaya mengenal akan dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Ini berbalik-balik aja deh. Mengenal Tuhan, mengenal diri. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Balik-balik aja. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya jahil. Barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya jahil akan dirinya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rafukum bi rabbihi a'rafukum bi nafsihi. Yani yang terlebih mengenal daripada kamu akan Tuhannya, itu terlebih mengenal ia akan dirinya. Jadi seorang lemah, pada obat apa, berarti Tuhan Maha Kuasa. Itu Ma'rifatullah Ta'ala itu jalan yang menyampaikan ia kepada kasyaf,
Kasfu, membuka, artinya terbuka. Daripada segala hakikat asya, dan kasfu itu jalan yang menyampaikan kepada fana. Daripada ma siwallah ta'ala. Dan fana itu jalan yang menyampaikan kepada fanaul fana. Tinggi lagi deh, fanaul fana. Kalau nya khawasul khawas, makam baka. Di sini ada lagi fanaul fana. Sudah fana pula. Yaitu tiada melihat akan dirinya. Itu mempanakan diri, hanya yang dilihat itu Allah Ta'ala juga. Yang mempanakan dirinya dan panaul pana itu jalan menyampaikan kepada baka. Tinggi lagi baka inilah. Yaitulah yang dituntut. Panaul fana. Memandang dirinya. Jadi pandangannya tuh yang menggerakkan, yang semuanya, hatinya tuh memandang kepada Allah Ta'ala aja. Mandang apa, sifat, zat, asma, pandang di hati. Syahdan, bermula sampai kepada Allah Ta'ala itu, yaitu sampai kepada ilmu hakiki akan wahdaniyatillahi Ta'ala, kepadanya lah sampai perjalanan orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah. Adapun sampai kepada mafhum antara segala zat, maka maha tinggi Allah Ta'ala hanya saja yang didapat yakin dan tahqiq, artinya sempurna, yakin iman. Bukannya sampai kepada zat Allah Ta'ala, nah sampai dia ke rumah lain. Nek sampai keyakinan dan hakikat tahqiq iman, seperti kata Siddiq Al-Akbar radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu, al-ajzu andarkil idraki idrakun. Artinya bermula lemah daripada mendapat akan pendapat, itulah pendapat akan Tuhannya. Dan kata Sayyidul Arifin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kullu ma yakhturu fi khayalika wa tasawwara fi balika halikun wallahu bi khilafi dzalika. Artinya, bermula tiap-tiap barang yang terlintas pada hatimu dan tercipta pada khayalmu dan merupakan pada yang demikian itu binasa. Maka dalam Allah Ta'ala itu bersalahan dengan yang demikian itu. Sugiannya bagi segala saudara mengusahakan akan ma'rifatullah supaya dapat kemenangan dunia akhirat. Kata Imam Majidul Islam dalam Ihya, barang siapa tiada baginya perolehan daripada ilmu ini, yakni daripada ilmu batin, yaitu rahasia ini, niscaya ditakuti atasnya mati atas kafir. Dan sekurang-kurang perolehan daripadanya itu membesarkan akan dia, bukan Allah Ta'ala, dan mentaslimkan akan orang yang ampunyai dia, yaitu Allah. Dan kata setengah arifin, barang siapa ada padanya dua perkara, niscaya tiada terbuka baginya suatu jua pun daripada ilmu ini. Pertama bid'ah, dan kedua kibir.
Dan kata setengah mereka itu, barang siapa kasih akan dunia atau mengakali atas mengikuti hawa nafsu, niscaya tiada hakikat dengan ilmu ini, dan jikalau tahqiq ia dengan ilmu yang lainnya sekalipun. Dan lagi jangan salah sangka seperti yang dikata oleh orang yang jahil, tiada ada pada masa ini yang memperoleh makam wilayah karena zaman sudah akhir. Maka perkataan orang itu mardut karena hasadnya dan inatnya menentang. Maka jika dikehendakinya Allah Ta'ala lemah daripada memberi wilayah pada masa ini, maka orang itu kafir. Tetapi sungguhnya kuasa Allah Ta'ala, jadi ada wilayah masih, ada nama wilayahi. Wilayahnya siapa? Kada tahu, Allah yang mengetahui. Pada orang yang dikehendakinya, dikehendaki Allah. Pada barang yang masak yang dikehendakinya. Dan lagi kaul yang mu'tamad. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من نار النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واكتب لنا السلامة والصحة علينا وعلى ذلك الرزاق وغزل المسافرين بالبر والمسلمين وكل شر وصلى الله على الكافرين يا مجيب سائلين وكل منكم بالعجل يا رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله.